Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, dimanapun anak-anak berada, berjumpa kembali di video pembelajaran daring. Pada kesempatan video kali ini, video kita dengan judul diskusi, dimana Bapak akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan di beberapa hari yang lalu, ya. Sengaja Bapak privasi nama-namanya, cuman pertanyaannya tidak. Ada yang bertanya tentang apa itu status dan peran dalam interaksi sosial. Ada juga yang bertanya apa saja nilai-nilai tertentu dalam definisi kerja atau efektivitas suatu program. Kemudian bagaimana cara melakukan hubungan sosial, dan apa maksud dari hubungan antara keteraturan sosial dan interaksi sosial. Lalu bagaimana hubungan sosial antar kelompok dan individu. Kemudian ada apa itu fungsi manifest, dan yang terakhir tentang lembaga sosial, apa itu lembaga sosial, tujuan dan fungsinya. Baik, Bapak akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dikemukakan oleh beberapa orang di minggu yang lalu. Pertanyaan yang pertama, materi tentang status dan peran dalam interaksi. Mungkin ini pertanyaannya, apa sih perbedaan antara status dan peran di dalam interaksi sosial? Mungkin begitu pertanyaannya, ya. Jadi untuk jawabannya, jadi kita harus tahu dulu status sosial itu apa. Status sosial itu adalah kedudukan, posisi atau peringkat sosial di dalam kelompok masyarakat, itu status sosial. Sedangkan peran adalah tingkah laku, hak dan kewajiban yang diharapkan sesuai dengan status sosial seseorang. Nah, bedanya di mana? Bedanya itu status itu dia memang dilihat sama orang lain. Dia juga bisa merasakan, oh iya status aku kan kayak gini. Jadi dia bisalah memainkan perannya di situ. Kemudian peran itu berarti kalau dia sudah memiliki status sebagai orang yang mungkin memiliki wibawa, memiliki kedudukan, otomatis dia akan menjalankan hak dan kewajibannya yang sesuai. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja nilai-nilai tertentu seperti definisi kerja atau efektivitas suatu program atau kegiatan masyarakat. Mungkin ini maksudnya pertanyaannya, sosiologi itu dituntut untuk menggunakan pengetahuan ilmiahnya dalam mencari nilai-nilai tertentu seperti efisiensi kerja atau efektivitas suatu program pembangunan. Nah, peran itu dimiliki oleh, mungkin seperti itu pertanyaannya, cuman tidak lengkap, ya. Jadi Bapak lebih sempurnakan pertanyaannya. Jadi jawabannya, sebenarnya peran itu dimiliki oleh semua ilmuwan, karena para sosiolog perhatiannya itu pada pengumpulan dan penggunaan data, ya, pada penggunaan data. Jadi sosiolog itu bekerja sama dengan menggunakan berbagai cara dalam mengembangkan ilmu sosiologi. Misalnya, sosiolog memimpin riset ilmiah, mencari data tentang kehidupan sosial masyarakat. Kemudian, data yang diperoleh diolah menjadi suatu karya ilmiah yang berguna bagi pengambilan keputusan. Dengan demikian, seorang sosiolog harus mampu menjernihkan berbagai anggapan kekeliruan yang berkembang di dalam masyarakat. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana cara melakukan hubungan sosial yang baik di masyarakat ataupun di keluarga, ya. Jadi kalau pertanyaan seperti ini jawabannya ada 5, ya. Yang pertama, kita harus bisa melatih dulu kemampuan komunikasi kita. Artinya apa? Kita harus membiasakan diri untuk berbicara dengan orang lain. Jangan kalau ditanya baru bicara, kalau tidak ditanya diam, ya. Jadi kita harus mampu untuk membiasakan berbicara dengan orang. Dimulai dari kapan? Pada saat dari kecil inilah, pada saat kita masih sekolah inilah kita melatih untuk berbicara. Mungkin berlatih untuk ikut pidato, untuk ikut lomba-lomba ceramah. Karena nanti pada saat kalian akan sudah menginjak lebih dewasa atau sudah bekerja, tidak menuntut kemungkinan kalian akan dituntut untuk belajar berbicara di depan orang banyak. Nah, apabila kalian apabila nanti suatu saat kalian akan gugup, otomatis yang merugi siapa? Diri kalian sendiri. Kan tidak akan bisa
dianggap nih nggak bisa nih anak ini ya, seperti itulah kurang lebihnya. Kemudian yang kedua, saling tolong menolong ya, artinya kita wajib ringan dalam untuk membantu sesama. Jangan kalau hanya dimintain tolong baru kita bergerak. Semestinya bagaimana? Pada saat kita melihat ada seseorang yang kesusahan atau kesulitan, dengan rasa pribadi kita langsung bergerak tanpa harus disuruh, tanpa harus dipanggil. Kemudian yang ketiga, jalinlah hubungan pertemanan di luar kantor. Artinya apa? Pada saat kita melakukan hubungan itu, melakukan hubungan sosial yang baik itu, apakah harus di dalam masyarakat saja ataukah di luar, di keluarga saja? Tidak, dimanapun, kapanpun itu wajib kita lakukan hubungan sosial yang baik gitu. Kemudian yang keempat, menjadi pendengar yang baik. Artinya apa? Yang keempat ini, jadi pada saat orang bercerita, pada saat orang memberikan saran, pada saat orang ini memberikan tanggapan, kita selayaknya untuk lebih baik menjadi pendengar terlebih dahulu. Biarkan orang itu berbicara sampai selesai. Nah, apabila orang itu baru meminta tanggapan kepada kita, baru kita memberikan tanggapan, ya, memberikan saran. Ya. Jangan pada saat orang berbicara belum selesai langsung kita potong. Pada saat orang memberikan saran langsung kamu bantah, itu jangan. Maka kamu tidak bisa menjadi pendengar yang baik kalau seperti itu. Jadi yang baik bagaimana? Jadilah pendengar yang baik. Kemudian yang kelima, yang terakhir, jujur dan terbuka. Jadi bagaimana cara hubungan sosial yang baik dengan masyarakat, di dalam masyarakat dan keluarga, kita wajib jujur. Jadi apa yang memang kita lakukan memang harus jujur dan terbuka. Artinya kalau memang kita tahu ya bilang tahu, ya kalau tidak ya tidak, jangan ditutupi gitu ya. Kemudian yang berikutnya, apa maksud dari hubungan dan keteraturan sosial dan interaksi sosial ya. Jadi hubungan antara keteraturan sosial dan interaksi sosial, kita telah mempelajari bahwa dalam interaksi sosial itu terjadi kontak dan komunikasi antar seorang individu dan individu, individu dan kelompok, individu dan masyarakat, kelompok dan kelompok, kelompok dan masyarakat, dan lain sebagainya. Dari kontak dan komunikasi ini dapat menghasilkan keteraturan sosial ya, dapat menghasilkan keteraturan sosial, namun tidak jarang juga menghasilkan konflik sosial. Nah, keteraturan sosial dicapai bila interaksi sosial setiap individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peran yang dimilikinya. Setiap individu melaksanakan perannya teratur hanya dapat dicapai jika setiap individu melaksanakan kewajibannya kepada seseorang, kepada orang lain, dan menerima haknya dari orang lain. Sebaliknya, konflik sosial akan terjadi jika individu tidak melaksanakan hak dan kewajibannya kepada orang lain. Singkatnya, ia tidak berperilaku sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Nah, jadi maksudnya ini bagaimana hubungan dan interaksi sosial itu dimulai dari diri sendiri ya. Kalau kita sudah bisa melaksanakan keteraturan sosial, dalam artian kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang menjadi kewajiban kita, maka keteraturan sosial itu akan terwujud. Dan sehingga setelah keteraturan sosial ini akan terwujud, maka kita akan lebih mudah untuk berinteraksi kepada siapapun ya. Kalau kalian bagus dalam bekerja, bagus dalam berbicara, orang lain pun akan senang sama kita. Maka kita pun akan tidak segan, tidak sungkan apabila kita berbicara sama orang lain. Itulah dia. Kemudian yang berikutnya, bagaimana hubungan sosial antara kelompok dan individu. Ya, interaksi sosial atau hubungan sosial merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih karena kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu apa? Makhluk yang selalu membutuhkan bantuan orang lain, makhluk yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Bahkan tak jarang dengan adanya interaksi sosial, kita dapat menemukan makna hidup ya. Menurut Homans, interaksi sosial dapat diartikan sebagai suatu kejadian ketika aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain mendapatkan timbal balik menggunakan tindakan tertentu oleh individu lain menjadi pasangannya. Nah, contoh hubungan sosial antara individu dan kelompok atau kelompok dan individu. Yang pertama, ada artis bernyanyi di depan para penonton. Berarti artis ini kan individu, sedangkan kelompoknya siapa? Penonton.
ya. Kemudian guru berbicara dengan muridnya, berarti yang individu siapa? Gurunya. Yang kelompok siapa? Muridnya. Nah, jadi bagaimana pula hubungan sosial antara kelompok dan individu itu tadi? Otomatis individu inilah yang banyak lebih bekerja untuk menguasai kelompok tersebut, kan begitu. Kemudian apa itu fungsi manifest? Jika kita lihat manifest ini lawan katanya adalah fungsi laten, ya. Ada fungsi manifest, ada fungsi laten. Secara sederhana, fungsi manifest itu adalah fungsi yang dikehendaki, yang disadari dari adanya suatu fenomena sosial. Sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tidak dikehendaki, tidak dimaksudkan, tidak didasari dari adanya fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat. Kemudian tentang lembaga sosial, apa itu lembaga sosial, apa itu tujuannya dan fungsinya. Tujuan dan fungsi itu sama, ya. Jadi lembaga sosial itu apa maksudnya? Lembaga sosial itu adalah stabilisator dan dimanisator dalam kehidupan bermasyarakat, dalam rangka untuk mengembangkan kualitas proses sosial, memberikan patokan kepada seluruh anggota masyarakat dalam melaksanakan pengendalian sosial atau sosial kontrol dalam perilaku sehari-hari. Itulah lembaga sosial. Nah, fungsinya apa? Fungsinya antara lain yang pertama menjaga terciptanya keteraturan sosial dalam masyarakat. Kemudian yang kedua menjadi pedoman individu dalam bersikap, ya, dan bertingkah laku. Kemudian menjaga integrasi dan ikatan sosial sebagai alat sarana prasarana dan sebagainya. Itu fungsinya atau tujuannya. Kemudian yang berikutnya ciri-ciri lembaga sosial. Ciri-ciri lembaga sosial yaitu yang pertama terdapat norma di situ, ya, karena norma ini dijadikan untuk proses yang mana melalui proses yang panjang hingga dapat diakui oleh masyarakat. Artinya apa? Norma-norma inilah yang mengikat untuk membuat masyarakat lebih baik, lebih teratur dalam bertindak. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya apa? Lembaga sosial merupakan suatu organisasi yang terstruktur, artinya memiliki struktur. Ada ketuanya, ada wakilnya dan lain sebagainya. Kemudian lembaga sosial juga memiliki sanksi, ya. Otomatis apabila kita memiliki anggota, memiliki ADRT, anggaran dasar, otomatis kita harus memiliki hukuman apabila ada anggota di dalamnya yang memiliki pelanggaran. Lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan yang ingin dicapai, ya, itu benar. Baik, terima kasih untuk video pembelajaran yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa menjadi wawasan kita bersama untuk kita ketahui bersama bahwa belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja, dengan siapa saja. Artinya belajar itu tidak mesti dengan buku, tidak mesti dengan guru. Jadi kan bisa belajar lebih mandiri. Mungkin kan bisa belajar dengan teman, bisa belajar dengan orang tua, bisa belajar mungkin pada saat kalian nanti melihat sesuatu yang kalian lihat, oh dari sini kamu bisa mengalami, kan gitu. Oke, terima kasih. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.